hiburan, bukan berbelanja. Jadi, jangan juali mereka dengan promosi, karena orang tidak suka dijuali. Sadar atau tidak, ketika kamu membuka Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya, ketika kamu melihat sebuah postingan foto produk, maka secara refleks kamu akan melewatinya, karena kamu tahu itu adalah jualan, dan kamu sedang dijuali. Dan ketika kamu melihat video di YouTube, baik di awal video atau di sepanjang video, dan ketika muncul iklan, maka kamu akan men-skipnya, karena kamu tahu itu adalah promosi. Dan di alam bawah sadar kita, ketika kita melihat iklan, foto produk, angka diskon, hingga foto model, kita sadar bahwa itu adalah jualan atau promosi. Maka otak kecil kita sadar bahwa kita akan mengeluarkan uang dan kehilangan uang. Dan itulah yang orang tidak mau. Ditambah, mereka bersosial media bukan untuk mencari barang, produk, atau berbelanja. Tetapi, orang bersosial media, mereka mencari hiburan. Dan itulah kenapa orang tidak suka dijuali. Faktanya bahwa, jika kita mencari sebuah produk atau barang yang sedang kita butuhkan, kita akan mencarinya dan pergi ke marketplace atau Google, bukan sosial media. Maka, jika kamu seorang pembisnis atau penjual online yang menggunakan sosial media sebagai media promosi, selalu ingatlah fungsi awal sosial media. Mungkin akan ada yang bertanya, jadi apakah berjualan di sosial media itu tidak efektif? Tentu saja efektif, karena berjualan di sosial media membuat kita mudah menjangkau target market kita, terutama jika menggunakan ads atau iklan. Berbeda jika kita berjualan dengan cara konvensional, membangun toko, memajang produk, membeli ini itu secara offline, yang mana kita hanya bisa menjangkau orang-orang itu saja dengan skala yang kecil. Jadi, bagaimana caranya kita berjualan di sosial media supaya laris dan tidak terlihat jualan? Salah satu jawabannya adalah gunakan soft selling, bukan hard selling. Kemungkinan kamu gagal jualan adalah karena kamu selama ini menggunakan hard selling. Lalu, apa itu hard selling dan soft selling? Oke, saya akan jelaskan. Pertama, hard selling. Singkatnya, hard selling adalah teknik berjualan langsung secara gamblang, seperti iklan atau promosi dengan teknik free ongkir, diskon, beli 1 gratis 2, bonus, hingga langsung menunjukkan produk yang hendak kamu jual, dan lain-lain. Dan ketika orang melihat promosi atau postingan atau iklan tersebut, 99% orang pasti tahu bahwa itu adalah jualan, dan mereka sedang dijuali, dan itulah kenapa mereka akan men-skip itu semua. Berbeda dengan soft selling. Soft selling adalah teknik pendekatan sales dengan menggunakan bahasa yang cenderung halus dan membuat orang-orang penasaran. Dengan cara ini, calon pembeli kamu tidak akan merasa bahwa mereka sedang dijuali dan sedang diburu-buru, dan tidak tahu bahwa kamu sedang berjualan. Dan berikut contoh teknik soft selling yang bisa kamu gunakan untuk mengkali lipatkan omset atau penjualan kamu. Yang pertama, jika produk kamu e-course, kursus, asuransi, software atau tools, atau jasa, kamu bisa memberikan tips-tips edukasi, dan pada akhir edukasi yang kamu lakukan, kamu bisa mengarahkan mereka ke sebuah produk atau jasa kamu, karena mereka telah mendapatkan edukasi dari kamu. Maka, karena mereka telah merasakan manfaatmu dari edukasi, maka ketika kamu membagikan sesuatu atau berjualan sekalipun, mereka akan menerimanya. Yang kedua, jika produk kamu kesehatan atau kecantikan, berikan tips-trik yang berkaitan dengan itu semua atau dengan produkmu. Bisa manfaat produk, bahaya dari sebuah penyakit, pentingnya merawat kesehatan, dan lain-lain. Edukasi dan sharing secara berkala, lalu perkenalkan produk kamu sebagai solusi dari itu semua. Yang terakhir, apapun produk atau jasa kamu bisa menggunakan cerita. Gunakan cerita singkat, padat, jelas, dan di akhir cerita, kamu bisa menyisipkan dengan sebuah rekomendasi produk. Teknik ini cukup familiar digunakan karena pada dasarnya cerita lebih menyentuh dari sisi emosional. Ditambah lagi, tidak sedikit cerita viral berasal dari sosial media. Kamu bisa mendapatkan cerita dari testimoni customer kamu sebelumnya. Dan buatlah cerita yang membuat penasaran dan membuat calon customermu akan mencari produk atau jasamu. Selalu ingat,
bahwa orang bermain sosial media bukan untuk berbelanja. Jadi jangan gunakan hard selling, atau kalau bisa hindari hard selling, gunakan soft selling. Sebagai contoh, lihatlah perusahaan raksasa seperti Apple dan Nike. Mereka tidak pernah berbicara manfaat produk mereka atau fitur produk mereka, tapi mereka menggunakan soft selling dengan cara munculnya produk mereka di cutscene film atau di majalah ternama dan digunakan oleh aktor berkelas. Dari sini, kamu harus tahu bahwa pada dasarnya orang tidak suka dijuali. Apalagi ketika mereka tidak merasa butuh, lalu kamu melakukan hard selling, maka orang akan acuh. Mulailah dari sekarang untuk menerapkan soft selling atau berjualan secara halus. Karena calon customermu tidak ingin diburu-buru untuk membeli produkmu. Jadi, gunakan teknik marketing yang halus dan salah satunya adalah soft selling. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.